Assalamualaikum, halo apa kabar? Masih dengan pembahasan yang sama yaitu Quranic Law of Attraction. Saat ini kita akan membahas tentang keimanan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Bagi teman-teman yang belum sempat lihat video sebelumnya, silakan cek linknya di deskripsi atau di playlist video ya. Adakah hubungan keimanan seseorang dengan hukum ketertarikan untuk mewujudkan kehidupan yang sukses dan bahagia? Ya, tentu saja ada ya, tentu memiliki hubungan yang sangat erat. Dari hadis Nabi yang sahih dikatakan bahwa iman itu diyakini kuat-kuat dalam hati, diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya, dan diwujudkan dengan tindakan atau action. Ungkapan Rasulullah tersebut mengindikasikan bekerjanya hukum ketertarikan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, diyakini kuat-kuat dalam hati. Ini mengindikasikan bahwa sebelum kita melakukan sesuatu atau berucap, sebaiknya yakini terlebih dahulu mengetahui kebenaran atau manfaat yang kita katakan. Jangan sekali-sekali mengatakan apa yang tidak kita yakini kebenarannya, atau mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanamkan kuat-kuat kebenaran dalam hati karena hati dan perasaan adalah ujung tombak getaran-getaran positif dan negatif. Nah, yang kedua, diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya dan diwujudkan dengan tindakan atau action. Nah, ucapan kita menunjukkan hati kita. Berhati-hatilah mengatakan sesuatu karena kata-kata dapat mempengaruhi diri kita, bahkan hingga perbuatan kita. Orang yang selalu mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, dia pun tidak akan mau mencoba. Dia takut berhadapan dengan kegagalan, sebab sebelum mencapai keinginan-keinginannya, dia telah memancarkan perasaan negatif ke alam sekitar. Pancaran negatif itu akan dikembalikan ke dalam dirinya. Sebaliknya, mereka yang memotivasi diri untuk memasukkan kata-kata penyemangat, "Saya bisa," justru mampu meraih keinginannya. Dia terus berusaha meraihnya dengan menyusun rencana demi rencana untuk mencapai tujuannya. Karena dalam pikirannya sudah tertanam bahwa dia mampu melakukannya. Ucapan kita, lisan kita mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Begitupun sebaliknya, pikiran dan perasaan kita mempengaruhi apa yang kita katakan. Kemudian hal tersebut akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Orang-orang yang beriman harus selaras antara pikiran dan perasaan, lisannya dan tindakannya. Oleh karena itu, orang beriman selalu memancarkan getaran positif ke alam sekitar. Sehingga alam sekitar pun akan mendatangkan getaran yang sama atau yang disebut sebagai hukum ketertarikan atau law of attraction. Dengan begitu, orang berimanlah yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan sebagai orang yang memperoleh keberuntungan. Adalah salah satu rumusan sukses yang jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu bahagia sebelum bertindak. Banyak orang bekerja, mengejar kekayaan tetapi tidak merasa bahagia. Bayangan akan takut merasa gagal, takut miskin, takut tidak bisa membahagiakan keluarga. Hal tersebut yang membuat orang bekerja dengan perasaan gelisah dan tertekan. Saya berikan contoh yang sederhana dan ini sering kita alami. Saat kita sedang mencari sesuatu dengan terburu-buru, dengan perasaan emosi yang menggebu-gebu, dengan segenap rasa kekhawatiran, takut barang itu tidak ditemukan, sampai-sampai kita sering mengobrak-abrik sekitarnya. Hasilnya, kita tidak menemukan barang yang kita cari. Namun berbeda saat kita mencari sesuatu dengan perasaan tenang, dengan perasaan yang senang, seringkali kita mudah menemukan barang yang kita cari. Padahal kita mencarinya di tempat yang sama, hanya caranya yang berbeda. Nah, begitu juga dengan rezeki. Dengan pekerjaan kita,
apapun pekerjaan kita, baik kita petani, pedagang, pengusaha, nelayan, atau pegawai pemerintahan misalnya. Mulailah setiap pekerjaan kita dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan yang bergembira, karena kita sedang menyambut rezeki dari Allah. Supaya pekerjaan kita menjadi berkah, banyak kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Banyak orang yang bekerja dengan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa banyak, sampai dia menjadi seorang yang kaya raya, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan di dalamnya. Kekhawatiran malah semakin tinggi, merasa takut miskin, sehingga dia merasa kurang dan kurang. Tetapi ada juga orang yang hidupnya sederhana dengan penghasilan yang menurutnya cukup sehari-hari, walaupun itu tidak membuatnya kaya raya, tetapi mereka justru bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia. Allah Maha Tahu bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan rasa bahagia akan menghasilkan output yang memuaskan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa setiap melakukan apapun, kita dianjurkan mengucap kata-kata kebaikan, seperti dengan membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Ucapan yang menggetarkan hati kita, ucapan yang penuh pengharapan bahwa Allah senantiasa menemani kita dalam hidup, bekerja, dan berkarya. Berbahagia sebelum melakukan apapun sudah sering dicontohkan Rasulullah SAW. Menjelang pagi hari, Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat duha. Kita berdoa meminta kemudahan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki. Setelah duha, air muka kebahagiaan kembali menyirami wajah kita. Kita pun bahagia, lalu segera bergegas menuju tempat kerja. Nah, menjelang zuhur saat kita sudah mulai merasa lelah fisik kita, lelah pikiran kita dengan beragam persoalan di tempat kerja, sudah saatnya kita harus beristirahat sejenak untuk menunaikan sholat zuhur. Lepaskanlah semua permasalahan yang kita dapati sejenak saja. Lepaskanlah beban hidup kita untuk sementara saja. Biarkan kebahagiaan datang meliputi jiwa kita. Berwudulah, rasakan sentuhan butir-butir air yang begitu sejuk. Nikmatilah ketika kita mengangkat kedua tangan, ruku dan sujud, aliran darah kita mengalir mengisi seluruh organ tubuh kita. Sambil duduk berzikir, seusai sholat, cobalah sebanyak-banyaknya mengundang rasa kesyukuran dalam diri. Pikirkan betapa Allah sudah memberikan kesehatan bagi kita, sehingga kita dapat bekerja dengan baik hari ini. Syukurilah, tersenyumlah, lalu berdoa sepenuh hati, mintalah kepadanya dengan penuh kesungguhan. Setelah kita berdoa dan rasakan kebahagiaan kembali kita dapatkan, segeralah bekerja kembali. Insya Allah kualitas kerja kita semakin lebih baik. Pada video selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan melalui energi, doa, syukur, dan sabar. Namun sebelumnya, pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.